Proyek perubahan peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan 57 tahun 2023 dengan judul Penguatan Kewenangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi guna mewujudkan SDM konstruksi yang unggul dan berdaya saing oleh Dedi Nadri Fahrizal Dediski Nazarudin SEMSI. Indonesia saat ini melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sangat masif, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, bandara, bendungan, dan proyek infrastruktur lainnya. Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja, dan pada ayat 2 mengamanatkan setiap pengguna jasa atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Pada pasal 99 mengatur tentang sanksi bagi tenaga kerja konstruksi yang bekerja tanpa memiliki sertifikasi dan BUJK yang mempekerjakan TKK yang tidak bersertifikasi. Sanksi tersebut mulai dari denda administratif sampai pemberhentian sementara kegiatan layanan. Masih banyak terjadi kecelakaan konstruksi dalam praktik di lapangan. Dampak dari kecelakaan tersebut tidak hanya merugikan tenaga kerja, namun juga pemilik serta masyarakat sekitar. Hasil simulasi pembangunan infrastruktur tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp392 triliun membutuhkan jumlah TKK bersertifikasi sebesar 2.312.800 orang. Maka berdasarkan data tersebut terdapat kekurangan sebanyak 1.977.667 tenaga kerja konstruksi bersertifikasi yang dibutuhkan. Salah satu kendala yang menyebabkan lambannya proses sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi saat ini dikarenakan masih terbatasnya lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memiliki lisensi untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi. Berdasarkan data LPJK, hingga saat ini terdapat 42 LSP yang terlisensi dengan sebaran 18 LSP pada klasifikasi sipil, 1 LSP pada klasifikasi mekanikal, 1 LSP pada klasifikasi tata lingkungan, 6 LSP pada klasifikasi manajemen pelaksana, 1 LSP pada klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior, serta 1 LSP pada klasifikasi perencana wilayah dan kota. Kondisi ini menjadi penting karena sangat mempengaruhi proses percepatan pelayanan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi, di mana sertifikasi merupakan tolak ukur untuk memastikan para pekerja di sektor jasa konstruksi memiliki kompetensi kerja yang diperlukan dalam membangun infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 5 huruf G mengamanatkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi. Namun, peran LPJK masih terbatas. Saat ini LPJK masih belum memiliki kewenangan untuk proses lisensi LSP dan hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk LSP saja. Hal ini menyebabkan proses operasional LSP menjadi terhambat dan jabatan kerja yang dapat diampu terbatas, sehingga banyak tenaga kerja konstruksi yang belum disertifikasi. Karenanya dibutuhkan penguatan kewenangan LPJK dengan revisi PP nomor 14 tahun 2021 dan Permen nomor 9 tahun 2020 guna mewujudkan SDM konstruksi yang unggul dan berdaya saing. Capaian proyek perubahan jangka pendek telah menyelesaikan 9 milestone dan 3 milestone jangka menengah sudah tercapai. Untuk capaian jangka menengah, pada tahun 2024 diharapkan revisi PP 14 tahun 2021 dan Permen nomor 9 tahun 2020 bisa ditetapkan. Sedangkan untuk jangka panjang diharapkan proses lisensi dan percepatan sertifikasi dapat berjalan hingga dapat mengejar gap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi. Karena proses pengerjaan proyek perubahan ini berlangsung di tahun politik, maka proses kesepakatan bersama diperlukan untuk memastikan proses ini terus berjalan sampai dengan jangka menengah atau diterbitkannya revisi PP 14 tahun 2021 dan Permen 9 tahun 2020. Bersama, kita wujudkan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi yang berdaya saing.